masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Seorang pria di Raman Utara, Lampung Timur mencabuli putri kandungnya saat istrinya merantau ke Jakarta. Belasan hektar perkebunan karet di Tulang Bawang terbakar. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Bandar Lampung diisi dengan pentas seni kolaborasi adat Lampung dan Jawa. Perbaikan jalan memang dinanti warga, namun jika perbaikan dilakukan tidak sesuai standar, maka warga pun kesal sebab jalan akan cepat rusak lagi. Seperti terjadi di Desa Banyu Urip, Kecamatan Banyumas, Pringsewu. Minggu siang, beberapa warga turun ke jalan mengecek mutu jalan yang baru selesai diperbaiki. Hasilnya, banyak aspal yang terkelupas dan parahnya lagi, dinding talut atau drainase di pinggir jalan yang juga baru selesai diperbaiki, sudah banyak yang rusak dan ambrol. Kok begini ya? Gak mana? Tuh. Warga menolak hasil bantuan perbaikan jalan ini dan mendesak pihak kontraktor serta pengawas konsultan proyek dari Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab segera memperbaikinya. Dibangun baru 4 hari, kualitasnya sangat jelek sekali. Dan kami minta kepada Bupati atau dinas terkait termasuk PU, ini uang kami, uang rakyat yang diambil dari hasil pajak. Kualitasnya jangan seperti ini dong. Ini jual itu, aduh. Yang jelas kami minta ini pembangunan ini, proyek ini yang dilakukan oleh apa ini? Dua Putra, kami tolak. Atau kurang bagus ini Pak. Dan ini harus minta dibangun ulang lah, menyambung ini yang talut berapa meter, tinggal 15 meter ini kayaknya masih kurang bagus kalau nggak disambung ulang. Bisa rontok semua ini kayaknya. Kalau aspalnya memang ya kurang bagus, semennya ini yang kurang bagus. Soalnya semen kayak gini sih udah rontok semua tuh. Barusan diinjek mobil, barusan berapa hari udah rontok semua. Ini jatuh sendiri Pak, kena angin nih Pak, kena angin. Tuh, ya Allah. Perbaikan jalan di Desa Banyu Urip bersumber dari proyek Dinas Pekerjaan Umum Pringsewu dengan anggaran 200 juta rupiah. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Pemandangan puluhan kursi kosong mewarnai sidang rapat paripurna di gedung DPRD Lampung Utara pada Jumat pagi. Dari 45 anggota DPRD, hanya 25 anggota DPRD saja yang hadir. Padahal paripurna kali ini akan melaksanakan 3 rapat sekaligus tentang hasil laporan Banggar, perubahan perda tentang peraturan desa, dan program pembentukan peraturan daerah usulan Pemkab dan DPRD. Sidang paripurna sempat ditunda selama 3 kali karena menunggu anggota DPRD lain hadir. Sidang akhirnya berjalan lancar setelah ada tambahan 6 anggota DPRD yang menyusul hadir. Sayangnya mereka hanya mengisi absen hadir saja dan langsung izin meninggalkan ruang sidang karena ada keperluan lain. 721 sen. Jumlah pendapatan atau berkurang 25.214. Ya, berkaitan dengan tingkat ketidakhadiran, tentu di DPRD ini ada badan kehormatan. Kami mempersilahkan nanti badan kehormatan untuk memproses tentang tidak aktifnya anggota DPRD 15 kali yang tidak ikut rapat sidang paripurna. Artinya itu nanti ada kode etik sendiri. Dari perda dari pemerintah yang pertama tentang arsip dan yang kedua tentang perubahan tentang perda desa sudah menjadi perda dan maka dan perda sudah bisa kita tindak lanjuti. Dan gunanya. Dalam sidang ini, laporan pendapatan Lampung Utara 2023 menurun 25 miliar rupiah dari semula.
Dalam sidang ini, laporan pendapatan Lampung Utara 2023 menurun 25 miliar rupiah dari semula 1 triliun 744 miliar rupiah, kini jadi 1 triliun 719 miliar rupiah. Dengan adanya beberapa perubahan perda yang sudah ditetapkan, diharap bisa mendongkrak lagi pendapatan daerah Lampung Utara pada 2024 mendatang. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Kejaksaan Tinggi Lampung terus menggencarkan penerapan restoratif justice atau keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan atau tipiring. Perkara hukum di tengah masyarakat nantinya akan diselesaikan di luar persidangan. Ini dikatakan Kajati Lampung, Nanang Sigit Yulianto, ketika meresmikan salah satu rumah keadilan restoratif di Kota Bumi, Lampung Utara. Keadilan restoratif bagian dari melestarikan budaya Indonesia yang mengedepankan musyawarah mufakat. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, dan bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Keadilan restoratif berjalan ketika kedua belah pihak yang bersengketa sepakat berdamai. Ini agar penyelesaian perkara pidana tidak harus sampai di pengadilan. Ketika para pihak sudah damai, sudah mengakui segala kesalahan dan dari korban memaafkan, ini bisa dilakukan RJ. Tapi dalam perkara-perkara tertentu, tidak semua perkara bisa di-RJ, hanya perkara-perkara yang ancamannya maksimal 5 tahun, denda tidak lebih dari 2,5 juta, dan pelaku belum pernah melakukan tindak. Berdasarkan data Kejari Lampung Utara, selama tahun 2023, pihaknya telah menyelesaikan 4 perkara melalui keadilan restoratif. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Sejumlah alat peraga kampanye atau APK dan alat peraga sosialisasi atau APS di Tulang Bawang ditertibkan petugas Bawaslu bersama polisi Pamong Praja dan Babinsa. Salah satu lokasi penertiban di sepanjang jalan Kecamatan Penawar Tanah. APK dan APS yang dipasang di pinggir jalan diturunkan dan disita. Pemasangan APK dan APS itu dianggap melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 yang menyebut belum boleh sosialisasi caleg atau capres. Pihak Bawaslu telah memberikan himbauan kepada ketua-ketua parpol supaya melepas sendiri. Namun himbauan tersebut sampai dengan saat ini sudah 1 minggu tidak diindahkan. Akhirnya kami diperintahkan oleh Kasat Pol PP beserta Bapak Kepala Kesbangpol untuk menertibkan APK-APK ini secara humanis. Sebelumnya Bawaslu sudah menegur parpol untuk menurunkan APK dan APS masing-masing, namun tidak diindahkan. Penertiban akan terus dilakukan sampai waktunya boleh memasang APK dan APS caleg dan capres. Bawaslu juga mengimbau parpol bisa bekerja sama agar pemilu bisa berjalan jujur dan adil. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.